Nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara baik roda 4 Land Cruiser dan mobil. Pemilik rumah makan Palu Basa Serigala Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan istri dan putranya di Tol Layang Petarani, Makassar pada Rabu 25 September 2024. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat mengungkapkan bentuk kelalaian tersangka adalah memacu mobil yang dikemudikannya Toyota Land Cruiser 300 dengan kecepatan tinggi yang melebihi aturan kecepatan normal di jalan tol yakni 60 hingga 80 km per jam. Sementara itu, truk kontainer Hino yang dikemudikan Wahyudi melaju dengan kecepatan 40 km per jam di bawah batas kecepatan minimal. Kompol Mamat menjelaskan tersangka berkendara dalam kondisi buru-buru menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin, menyalip kendaraan lain yang ada di depannya dengan mengambil jalur kiri dari jalan tol layang sehingga menabrak truk kontainer yang berada di jalur tersebut. Mamat juga memastikan tidak ada asap tebal di knalpot truk kontainer saat kejadian yang sebelumnya diduga menghalangi pandangan tersangka sehingga tidak terlihat truk kontainer di depannya. Kendati jadi tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Penyidik mempertimbangkan tersangka kooperatif dan melihat sisi kemanusiaan di mana yang meninggal dunia adalah istri dan putranya. Tersangka hanya dikenakan wajib lapor setiap pekan sebagai tahanan kota. Diinformasikan sebelumnya, Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor untuk barang bukti. Nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya. Yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil
lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km/jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.